Salom mahubat tahaganupan. Terima kasih ma hubani Tuhan halani ibagas sadarion boy usahita markebaktian bani minggu adpen napapathon. Isapahanami hita kuria jemaat Gapes Bekasi na beribadah i garejaon. Selamat datang mahubat tahaganupan. Asetorsa ibadah ta tetap hita konsentrasi bani protokol kesehatan ase tetap jaga hita. Isapahanami kuriani Tuhan jemaat Gapes Bekasi na i rumah halani live streaming do hita tetap ma ikuti hita ibadah on pa ihut hita ibagas uhurta ibagas dirita bani keluargata ase tongtong hita marmalas ni uhur bani minggu adpen napapathon. Sonari pukah kita ma kebaktianta. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali hadir beribadah dalam minggu Advent keempat. Dalam ibadah ini, kita semakin disadarkan akan perlunya hidup yang dibaharui, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sepatutnya kita mengevaluasi diri, apakah sepanjang tahun ini kita telah hidup dalam pembaharuan dan kita harus senantiasa hidup dalam kewaspadaan dan siap sedia serta berjaga-jaga dalam menanti kedatangannya. Oleh karena itu, mari kita dengan rendah hati berdoa, bersiap diri dalam ibadah, kita menundukkan kepala dan marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita sambut kebaktian kita. Jemaat berdiri, marilah kita bernyanyi dari Haleluya nomor 398 ayat 1 tambah 2. Hosiana, Mama Raja Naro.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami masih hidup di dunia ini, menanti-nantikan Kristus datang kembali. Sebab itu ajarkanlah kami hukum-hukum-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kebahagiaan, damai sejahtera, dan hidup kekal yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Teguhkanlah hati kami, agar kami tetap setia dan berharap kepada firman-Mu sampai akhir hidup kami dan hingga Kristus datang kelak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1, 2, tambah 3. So
Marilah kita bangkit berdiri. Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, marilah pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memohon belas kasihan serta pengampunannya. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kasihanilah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan, dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami beriman kepadamu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dosa kita sudah dihapuskan sesuai dengan janji firman di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji hitau se Tuhan ta, marhitei haleluya nomor 384 ayat 1 tambah 2.
Marilah kita berdoa. Kami terus memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pemilik seluruh kehidupan kami. Kami tahu begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak kala kami mengalami kehidupan yang sulit di dalam kehidupan kami selalu mempunyai kekuatan karena ada Tuhan yang menopang hidup kami. Oleh sebab itu jangan biarkan iman kami lemah Tuhan karena kondisi yang sulit yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, iman kami semakin hidup, iman percaya kami semakin menyala dan kami tetap boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kami pikirkan dalam kehidupan kami. Kadang ketika kami bangun, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan masih percayakan kehidupan. Tak kala kami mengingat banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa bangun kembali Tuhan dalam kehidupan ini. Ada orang yang sedang berupaya bertahan hidup di rumah sakit Tuhan karena sakit. Ada orang juga yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan banyak sekali Tuhan ketika kami menghitung segala seluk-beluk dalam kehidupan kami ini. Tapi kami bangga Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa itu Bapa. Biarlah setiap kesempatan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami boleh maksimalkan Tuhan untuk selalu memuliakan dan menyenangkan Engkau. Ampuni kami jika terkadang kami mengeraskan hati kami ketika kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami jemaat-Mu GKPS Bekasi. Kami tahu Tuhan, banyak kekurangan dan dosa pelanggaran kami. Tapi biarlah kami sadar dan bangkit Tuhan, agar kami boleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan memberikan kasih-Mu, membagikan segala yang terbaik dari-Mu Tuhan, kepada keluarga kami Tuhan, kepada lingkungan gereja kami, dan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa, kami baru mendengarkan kabar duka dari keluarga pendeta Karya Tommy Purba Tuhan, yang mana pagi ini Tuhan izinkan dia datang menghadap kepada Tuhan. Secara manusia dan secara daging, pastilah Tuhan keluarga sangat sedih mengingat kepergian Bapak Pendeta yang kami kasihi ini begitu cepat dan secara tiba-tiba Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang mati buat kami manusia ini Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan pendeta kami ini kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau terima dia di sisi-Mu Tuhan, di taman Firdaus-Mu yang indah Tuhan. Dan biarlah juga Engkau yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap berpegang teguh kepada pengharapan atas Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap keluarga besar Pendeta Karya Tommy Purba Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh keluarga besar GKPS Jemaat Bekasi yang dalam keadaan sakit. Bapak Kadarisman Saragih Tuhan, sektor 5 sedang dirawat, dan Jose Purba juga sedang dalam dirawat isolasi Tuhan. Mereka terpapar COVID-19. Tuhan, kami tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kalaupun saat ini boleh terjadi buat saudara kami ini, mereka akan melihat mujizat yang besar daripada Tuhan. Ajar mereka terus untuk meyakini dan mengimani apa yang mereka percayai atas kesembuhan yang akan Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga mereka yang menopang, agar kiranya mereka juga terus tidak lupa menyerahkan kepada Tuhan. Berkati para medis, para dokter yang merawat Tuhan, agar kiranya melalui mereka boleh terjadi kesembuhan buat saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami memasuki masa Advent yang keempat. Kami menanti-nantikan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami.
Karena sore ini juga Bapa dengan sukacita Tuhan akan merayakan Natal Tuhan secara live streaming Bapa. Kau berkati seluruh panitia Natal Bapa yang melakukan persiapan. Biarlah disiapkan semuanya dengan baik Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah melalui Natal ini Tuhan, perayaan Natal Bapa nanti malam, kami semua dipulihkan Tuhan. Hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, dan kami menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Terlebih seluruh Bapa Tuhan, agar kami sadar dan kami tahu kami adalah imam di tengah-tengah keluarga kami. Oleh sebab itu jangan biarkan iman kami redup sesaat pun Tuhan. Biar terus menyala-nyala, semakin kokoh dan semakin kuat, agar keluarga kami masing-masing boleh dipulihkan oleh iman para bapak-bapak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat para jemaat-Mu Tuhan yang meluangkan waktu untuk mudik ke kampung halaman di Bonapasogit. Tuhan yang menyertai perjalanan mereka Tuhan, baik laut, udara maupun darat. Biar Engkau berkati Tuhan, Engkau tibakan mereka boleh bersuka cita Tuhan menyambut kelahiran-Mu di kampung halaman bersama-sama dengan keluarga. Jauhkan mereka dari mara dan bahaya Tuhan. Kau tibakan mereka dengan selamat Tuhan. Begitupun nanti boleh tiba Tuhan di Bekasi ini, boleh kembali melakukan aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pimpinan-Mu, pimpinan jemaat GKPS Bekasi ini Tuhan. Pimpinan kami ya Bapa, yang seluruhnya makosehon haganupan horja namar perdemuan bani pelayanan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau urapi, berikan kesehatan Tuhan. Berikan juga semangat yang terus menyala-nyala Tuhan, untuk tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan-Mu Tuhan, melalui GKPS Bekasi ini. Kau berkati seluruh pengurus sektor Tuhan, badan diakonia Tuhan, semua Tuhan badan kategorial Bapa. Engkau yang memberkati semuanya, agar kami tidak jemu-jemu melakukan pelayanan kami Tuhan, di gereja, di rumah tangga kami, maupun di lingkungan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami doakan dan serahkan negara kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang melawat republik ini Tuhan. Kau berkati Pak Joko Widodo Tuhan dan wakilnya Kiai Haji Maruf Amin. Biar mereka berfungsi dengan baik dan bertugas dengan baik. Kami tahu Tuhan Presiden kami, banyak hal yang harus dipikirkan Tuhan. Oleh sebab itu hikmat marifat yang daripada Tuhan turun buat Joko Widodo Tuhan. Presiden kami yang kami hormati ini Tuhan. Biarlah beliau tetap dalam kondisi sehat Tuhan. Jauhkan beliau dan jajarannya Tuhan dari pemaparan COVID-19. Agar mereka bertugas dengan baik. Kami berdoa buat Kamtipnas negara kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah melawat bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari perpecahan Tuhan. Jauhkan dari ormas-ormas yang radikal Tuhan. Biarlah melalui kasih Tuhan yang akan kami rayakan Tuhan, melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus, damailah bangsa kami Tuhan. Kami boleh saling menghargai Tuhan, saling menghormati, tanpa perbedaan ras, suku, dan agama ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh pendeta kami. Biar Engkau berkati pendeta kami Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar firman-Mu boleh disampaikan kepada kami, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami, ampuni kami setiap dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan untuk terus datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi lagu pujian 1000 lilin nyalakan. Yeah.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari lagu rohani, Dia Hanya Sejauh Doa. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah di gereja yang kita cintai, serta melakukan live streaming untuk jemaat semua yang berada di rumah. Saya atas nama tim Satgas COVID GKPS Bekasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mau berdisiplin untuk menjalankan protokol kesehatan dalam era tatanan kehidupan baru akibat COVID-19. Terima kasih, kurang lebih dalam waktu 3 bulan kita telah mencoba dengan situasi gereja yang baru dan semua cukup patuh untuk menjalankannya. Kita sudah menjalani hari-hari yang sulit, kalau dihitung kurang lebih hampir 10 bulan sejak WHO menyatakan pandemi infeksi COVID-19 ini
sebagai pandemi global, yaitu tanggal 11 Maret 2020, lalu setelah itu kita berhenti bergereja dan puji Tuhan 3 bulan terakhir kita bisa lagi mengadakan ibadah di gereja. Sudah 10 bulan Bapak Inang, semua kita sudah jalanin, tetapi yang mau kami sampaikan adalah kasus COVID-19 ini masih sangat tinggi sampai hari ini. Tiap hari kami yang di rumah sakit masih menerima kasus-kasus baru, baik yang suspek, probable, atau datang sudah terkonfirmasi hasil yang positif. Ruang-ruang isolasi di rumah sakit untuk saat ini masih penuh, jadi kami mohon kewaspadaannya. Dari data terakhir, tanggal 19 Desember 2020, dari laporan dikatakan bahwa saat ini didapatkan kasus terkonfirmasi positif 6.057, 94,8 di Indonesia, dengan kasus sembuh 536.260, dengan tingkat kematian yang masih cukup tinggi 19.569. Dengan sebaran kasus, DKI Jakarta masih menempati tempat pertama, disusul oleh Jawa Barat, dan kita berada di Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini bermakna apa? Bahwa dalam waktu 10 bulan, virus ini menyebar dengan sangat cepat, dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Artinya kita masih menghadapi musuh yang saat ini kita masih memerlukan perisai atau tameng supaya kita tidak terkena virus tersebut. Dengan apa? Tentunya dengan 3M. Mungkin kita sudah bosan tiap hari disuruh 3M dimanapun diingatkan. Tapi itulah senjata kita. Hal sederhana tetapi dapat mencegah proses penyebaran COVID-19 ini. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun, rajin menggunakan masker dimanapun kita berada, selalu menjaga jarak minimal 1 meter ketika kita berinteraksi dengan teman yang lain. Sampai kapan? Sampai kita nanti akan mendapatkan perisai yang lebih kuat lagi. Kita mendapatkan kekebalan yang akan didapatkan setelah nanti kita semua dilakukan proses pemberian vaksin. Saat ini pemerintah dengan segala upaya dan tahapan-tahapan yang sedang dijalankan terus mengupayakan bahwa mudah-mudahan di 2021 nanti semuanya walaupun dengan secara bertahap kita akan mendapatkan vaksin. Presiden Bapak Joko Widodo sudah menyatakan bahwa vaksin ini nanti akan gratis. Pada saat ini marilah kita berdoa, kita dukung dalam doa supaya proses ini segalanya akan berjalan dengan baik. Proses ketika vaksin diberikan memang ada tahap-tahapan yang sudah ada SOP-nya, jadi semuanya sedang dijalankan pemerintah. Kita dukung dengan doa, semoga semuanya berjalan dengan baik dan vaksin ini dapat memberi kekebalan kepada kita. Sebagai yang terakhir, selamat menyambut kelahiran Tuhan kita. Jangan lelah untuk tetap melindungi diri kita dan keluarga kita. Lakukan terus 3M dimanapun kita berada, hindari kerumunan dan jangan menciptakan kerumunan, terutama pada saat nanti kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Bertekun dalam doa, kita percaya bahwa bersama Tuhan kita akan bisa melewati kondisi yang sulit ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 90 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini Bapa, kami mau mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami menghampiri hadirat-Mu untuk menaikkan puji-pujian kami, untuk menaikkan doa syafaat kami. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang sudah bekerja di dalam diri kami masing-masing, yang akan menolong kami mendengarkan firman Tuhan, terutama untuk memahaminya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini ketika kita memasuki Advent keempat diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita baca secara responsoria. Bolehkah? Oh iya. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan
keturunan kepadamu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Salam bagi kita semua. Salam sehat buat orang tua kami yang ada di rumah. Kami yakin walaupun kita beribadah di rumah itu tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita kita. Karena ibadah itu adalah ketika Allah hadir dan ketika kita menyembah Dia. Jadi bukan soal tempat, tetapi kehadiran Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya tidak tahu apakah kita pernah merasa terganggu. Belakangan ini barangkali di seluruh Indonesia, terkhusus Huta Hatubu Hatta, ada orang yang merasa terganggu karena sama-sama mempunyai tujuan yang sama, menjadi bupati. Ya, sama-sama menjadi bupati, punya tujuan yang sama. Atau ketika kita melamar pekerjaan, kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, pasti ada sedikit rasa terganggu. Dan di Advent keempat ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Daud itu merasa terganggu, tapi bukan karena persamaan, tetapi karena perbedaan. Aku menempati rumah yang terbuat dari kayu aras, sementara tabut Allah yang di dalam kredo orang Israel, bahwa tabut Allah, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah, dia berada di gubuk atau di pondok. Daud merasa terganggu untuk itu. Dan rasa terganggu itu berasal dari kesadaran bahwa aku boleh menjadi raja di Israel itu hanya karena Dia yang memanggil aku dari padang rumput sebagai seorang gembala. Dan pada saat ini aku sudah naik tahta dan berada di rumah yang begitu megah. Masa Dia yang memilih aku, yang memelihara hidupku, dan yang menjauhkan segala musuh-musuhku, Dia berada di pondok, di gubuk, bukan di tempat seperti yang aku diami. Dan itu yang diungkapkan oleh Daud kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan merespon dengan sangat luar biasa. Baiklah, lakukanlah apa yang dikandung hatimu, yang dikandung hati. Bagi kaum ibu, kata kandung kita sudah memahaminya. Dan saya juga yakin semua bapak, semua laki-laki yang sudah menikah pasti juga memahaminya. Yang dikandung berarti ada waktu berproses. Setelah dia matang baru dia lahir. Demikian juga apa yang dialami oleh Daud. Dia pikirkan itu secara berulang-ulang, dan setelah matang pemikirannya itu, maka dia ungkapkan itu kepada Nabi Nathan. Maka Nabi Nathan mengatakan, baiklah, lakukanlah apa yang dikandung hatimu. Tentu mendengar jawaban Nabi Nathan, semangat yang membara yang dimiliki oleh Raja Daud pasti akan semakin naik level. Kalau tadi masih di level 5,
Tapi karena jawaban dan dukungan Nabi Nathan, pasti dia akan naik ke level 6 atau ke 7 dan selanjutnya. Tetapi malam berikutnya, ternyata Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Katakanlah kepada hambaku Raja Daud, masakan dia yang mendirikan rumah bagiku. Ada kata masakan. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah, walaupun Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang bisa menelusuri seluk-beluk kehidupan manusia, tapi ketika dia mendengar keinginan Raja Daud yang dia ungkapkan kepada Nabi Nathan, dia sedikit terkejut. Wih, tapi terkejut positif ya, bukan negatif. Masakan kau yang mendirikan rumah bagiku? Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan adalah sebenarnya Allah itu begitu bangga melihat dan mendengar usul Raja Daud. Karena apa yang diinginkan oleh Raja Daud di atas rata-rata. Kalau boleh saya katakan, dalam nats ini Raja Daud tampil sebagai seorang pribadi yang hidup di mil kedua. Mengapa saya katakan di mil kedua? Bahasa Indonesia ini lang kudingat. Tapi yang gue bahasa Malungun ni hudingat. Tapi itu sinasiam dukan. Anggo iarah kon sadahalak ho mardalan 1 kilometer, ihut kon ma iya 2 kilometer. Melampaui permintaan pasar. Itu orang yang hidup di mil kedua. Menurut Allah, umatnya hidup di mil pertama saja pun Allah sudah bersyukur, Allah sudah bangga. Demikian juga kita pada saat ini sebagai orang percaya, hidup untuk menuruti atau setia kepada perintah Allah saja itu sudah hebat. Apalagi melampaui, ya, melampaui. Mudah-mudahan di Advent keempat ini ada di antara kita yang mendapat tempat di hati Tuhan, bahwa kita ini sedang berada di mil kedua. Saya bersyukur kalau Gereja GKPS Bekasi selalu berulang-ulang ya mengingatkan kondisi kita sekarang melalui pemaparan Satgas kita. Saya kutip sedikit tadi ya. Ibu dokter mengatakan mungkin kita sudah bosan. Kenapa bosan? Karena sifatnya berulang-ulang. Tapi badai ini membuat kita tidak akan pernah bosan. Kalau kita menyadari badai ini begitu dahsyat, setiap jam pun kita diingatkan, kita tidak akan pernah bosan. Tapi kalau ini kita anggap adalah perkara kecil, ini membosankan. Ya, ini membosankan. Kenapa kita harus diingatkan? Pendekatan saya menurut pengalaman saya sendiri, saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberi saya faktor lupa. Faktor lupa. Kalau segala sesuatu peristiwa dan perkataan dan perbuatan orang lain terekam kuat di dalam memori saya adalah seorang pribadi yang sangat malang. Karena kecenderungan saya lebih jeli melihat kesalahan daripada kebaikan. Coba setiap kesalahan orang lain itu terekam kuat di dalam pribadi saya. Betapa sulitnya saya hidup di dunia ini. Betapa menderitanya saya hidup di dunia ini. Tapi Tuhan memberikan faktor lupa. Ya, akhirnya saya banyak melupakan kesalahan orang lain. Dan bukan hanya kesalahan, dan barangkali kebaikan juga saya lupakan. Karena ada faktor lupa tertanam di dalam diri kita, maka Satgas tidak akan pernah bosan
untuk mengingatkan kita kembali. Teruslah berbicara Ibu Dokter, karena itu penting. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, maka Ibu Dokter tidak bisa berdiri di mimbar ini. Aku yakin itu. Kenapa? Kita belajar dari Nats. Begitu luar biasanya, begitu membaranya semangat Daud untuk membangun rumah ibadah. Dan Nabi juga sudah menyetujuinya. Tapi Allah mengatakan tidak. Yang mau disampaikan adalah bagaimana orang percaya bisa menyesuaikan dirinya, bisa menyesuaikan rencananya dengan rencana Tuhan. 5 tahun yang lewat saya punya keinginan menjadi preses. Kan gak salah ya. Seorang pendeta yang sudah memenuhi kriteria punya keinginan untuk menjadi seorang preses itu, saya kira tidak salah. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Dan ketika Tuhan mengatakan tidak, apakah saya marah? Oh tidak. Karena gereja ini milik Dia, bukan milik saya. Kalau tadinya gereja ini, gereja GKPS adalah milik saya, tentu wajar saya marah. Saya tidak tahu apa dah di GKPS Bekasi di Februari kemarin ada yang marah karena gak terpilih jadi PMJ. Saya yakin itu pasti. Karena apa? Karena kita sudah teruji ya. Kita sudah teruji menyesuaikan keinginan dengan rencana Allah. Dan di sini Daud tidak marah. Ketika Allah mengatakan, oh tidak, aku nanti akan menjadikan kerajaanmu kokoh, mengangkat anak kandungmu sendiri yang akan membangun rumah ibadah, yaitu Salomo. Dia tidak marah. Tapi apa yang dia lakukan? Di 1 Tawarik 29 dikatakan di situ, aku bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan, rancangan Tuhan. Aku bisa paham itu. Tapi aku juga menyadari anak yang ditunjuk oleh Allah untuk membangun rumah Allah itu masih muda dan belum punya pengalaman. Daud merasakan itu. Sedangkan dia yang sudah tua saja dan sudah merencanakan pembangunan rumah itu semaksimal mungkin, sematang mungkin, tapi dia masih ragu dengan kemampuannya. Apalagi Salomo. Dan untuk menyikapi ini, di dalam 1 Tawarik 29, untuk menyikapi itu, Salomo itu masih muda dan belum punya pengalaman. Akhirnya, Daud mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan pembangunan rumah ibadah. Kan yang dikatakan oleh Tuhan, membangun tidak bisa. Mempersiapkan bahan bangunan kan tidak dilarang. Ya, mempersiapkan bahan bangunan tidak dilarang. Membangun yang tidak disetujui oleh Allah. Apa yang mau dikatakan? Kalau boleh kita sedikit merefleksi ya. Dalam sejarah GKPS, dan barangkali itu sejarah gereja secara keseluruhan di Indonesia ataupun di dunia. Tapi mudah-mudahan saya salah. Ada orang yang punya keinginan untuk menjadi PMJ tidak terpilih, dan belakangan dia akhirnya menjadi perongrong. Dia selalu berusaha mengkritik. Marilah belajar dari Daud. Ketika dia tidak diizinkan oleh Tuhan, dia melakukan banyak hal yang terbaik. Ada pengalaman seorang ibu yang sudah tua renta. Ketika di kampungnya diputuskan untuk pembangunan rumah ibadah, pembangunan gereja, dan setiap orang memberikan waktu dan diri. Ada yang mengangkat pasir dari sungai, ada yang mengambil batu dari gunung, dan ada yang memiliki dana membeli semen dan yang lain-lain. Ibu ini berpikir, aku tidak punya uang, aku tidak punya tenaga, sama seperti yang mereka miliki untuk mengangkat pasir dan batu. Tapi aku ingin berperan di dalam pembangunan gereja ini. Apa yang boleh aku lakukan? Karena dia lihat
yang banyak mengangkat pasir dari sungai itu adalah kuda, akhirnya dia mengambil rumput untuk makanan kuda. Orang berpikir apa hubungannya rumput dengan pembangunan gereja kan? Mungkin kalau sepintas nggak ada hubungannya. Tapi mengambil rumput untuk menjadi makanan kuda, ternyata itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan ketika selesai pembangunan gereja, panitia pembangunan ingin memberikan hadiah, penghargaan kepada sang pemilik kuda. Dan ketika dia berada di depan, dia mengatakan, yang layak untuk menerima penghargaan ini bukan saya, tetapi ibu ini. Karena tanpa ada rumput makanan kuda, maka kuda saya itu tidak akan pernah kuat untuk mengangkat pasir dari sungai. Barangkali ya di Advent keempat ini kita dipanggil untuk itu. Apa yang boleh kita lakukan? Ya, apa yang boleh kita lakukan untuk mengembangkan GKPS Bekasi? Apa yang boleh kita lakukan untuk memutus rantai COVID-19? Banyak hal sebenarnya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ternyata itu lahir dari kesadaran. Ya, itu lahir dari kesadaran bahwa banyak hal, banyak berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah Allah menolak secara, kalau boleh kita katakan secara bersahabat. Kenapa dikatakan menolak secara bersahabat? Karena yang dijanjikan oleh Tuhan, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dan dari kerajaanmu itu sendiri, anak kandungmu itu sendiri yang akan membangun rumah Allah. Itu kan penolakan. Tapi penolakan secara halus. Kalau memang aku tidak, dan kalau Tuhan memakai anakku itu adalah diriku. Dia sampai kepada pemahaman itu. Ya, kalau aku ditolak oleh Allah dan Salomo, anak kandungku sendiri yang dipakai oleh Allah, anakku itu adalah diriku. Maka dia tunduk kepada Allah. Jadi apa yang mau disampaikan di poin kedua, apapun yang kita lakukan atau ketika kita berusaha untuk menyesuaikan keinginan kita dengan rencana Allah, marilah kita tiba di satu titik, yaitu titik penyembahan, pengakuan bahwa Allah lah yang sebenarnya pengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Ya, Allah lah. Jadi kalau boleh saya katakan seperti ini, kalau kita lagi sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau menyelesaikan persoalan di rumah tangga, atau persoalan di kantor dan yang lain-lain, firman Tuhan mau katakan, berjuanglah, berusaha mencapai satu titik, dan titik tersebut di mana kita mengakui otoritas Allah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tiba di sana, di dalam diri kita tidak ada penyesalan, kecewa, dan kemarahan. Tapi yang ada adalah sukacita. Karena Tuhan menginginkan setiap umatnya tetap bersukacita. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Dalam sejarah memang benar bahwa Salomo lah yang membangun rumah Allah. Tapi pada saat ini kita menyadari, kita mengakui bahwa yang membangun rumah Allah itu adalah Yesus. Dan itu yang kita rayakan di tanggal 24, 25, 26 nanti. Kelahirannya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, membangun diri kita. Jadi sebenarnya yang mau diingatkan di Advent keempat ini adalah bahwa pada saat ini sedang terjadi proses pembangunan rumah ibadah.
Tapi bukan rumah ibadah seperti konsep Daud, tapi rumah ibadah yaitu diri kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah diri kita sudah menjadi rumah Allah? Tempat Allah berdiam diri? Itu menjadi perenungan. Karena banyak pengalaman, justru yang lainlah yang menjadi penghuni. Saya teringat dengan pengalaman waktu di Simalungun Atas menjadi pendeta di Serbudolok. Adakah di antara kita yang berasal dari Serbudolok? Oh, tidak ada ya. Di rumah barangkali ya? Oh, di rumah barangkali. Di Serbudolok itu yang terkenal terutama buat ibu-ibu, merdemban. Tidak ada acara tanpa demban. Ya, tanpa demban. Yang menarik di situ adalah kalau mereka makan sirih, kan mereka membutuhkan wadah untuk tempat ya membuang ludah. Apa yang mereka cari? Itu tidak punya jenis. Apakah itu plastik, apakah itu kaleng dan yang lain-lain. Yang penting kalau kosong, itu yang mereka ambil. Walaupun itu dibeli dengan mahal. Susu 1 kaleng itu kan mahal ya. Tapi ketika kaleng itu tidak lagi berisi susu, seorang ibu tidak merasa segan membuang ludahnya ke kaleng susu tersebut. Walaupun dibeli mahal, tapi ketika dia kosong, maka dia akan dipergunakan sesuka hati orang lain. Apa yang mau dikatakan melalui contoh tersebut? Demikianlah kehidupan kita. Ketika Yesus Kristus membangun tubuh kita menjadi rumahnya, dan kita tidak mengizinkan dia berdiam diri di dalam diri kita, dan disebutkan dalam keadaan kosong, maka masuklah roh-roh yang lain di dalam kehidupan kita. Belakangan ini, bukan belakangan ini ya, sudah lama, kita mengenal ada 3 kecerdasan. Intellectual quality, emotional quality, dan spiritualitas quality. 3 kecerdasan ini saja dimiliki oleh orang Kristen, dia sudah hebat. Tapi ada yang harus kita tambah satu lagi. Apa itu? Moral quality. Ya, moral quality. Kecerdasan moral. Karena banyak orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki power untuk mengatakan tidak kepada godaan moral. Nah, jadi kita di Advent keempat ini, kecerdasan kita harus kita tambah satu lagi ya. Bukan hanya cerdas dalam pengetahuan, bukan hanya cerdas dalam emosional, bukan hanya cerdas di dalam iman, tapi di moral juga harus cerdas. Dan ketika diri kita ini dikuasai oleh Roh Allah dan diri kita ini menjadi rumah Allah, maka kecerdasan moral itu juga akan menjadi milik kita. Itu kata kunci. Saya tidak tahu apakah kita pernah mendengar bahwa ada keluarga hamba Tuhan yang rencananya mau cerai. Oh, mungkin tidak ya. Saya harapkan tidak pernah mendengar. Tapi saya pernah mendengar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kata hamba Tuhan itu saja sebenarnya sudah meyakinkan kita. Dia akan lulus di dalam 4 kecerdasan ini. Saya bertanya dulu kepada Pak Wapeng. Ya. Apakah ketika Tuhan mengizinkan Bapak menjadi wakil pengantar jemaat GKPS Bekasi, adakah sesuatu yang bertambah di dalam diri Bapak? Meningkat kecerdasan yang 4 tadi? Pasti ya. Semakin berjaga-jaga karena ada nama yang kita junjung. Itu pasti. Ada nama yang harus kita junjung tinggi. Dan demi nama ini, apapun bisa kita lakukan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud tadi.
Jadi itu yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa diri kita adalah bait roh Allah. Dan ketika tubuh kita ini menjadi bait roh Allah, berarti apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan seirama dengan keinginan Allah. Dan inilah Advent kita keempat. Dan kita yakin di Advent keempat ini kita diingatkan untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita mau katakan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bukan soal waktu, tapi soal bagaimana aku siap. Kalau memang ini betul-betul adalah rumah dan bait Allah, hari ini pun dia datang, no problem kan? Tidak ada masalah. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu menurut orang percaya yang memberikan dirinya menjadi bait Roh Kudus bukan soal waktu. Karena kalau kita berbicara mengenai waktu, kita akan katakan nanti aku bertobat, nanti aku berubah. Tapi kita katakan penantian itu sekarang. Sekarang pun dia datang, aku sudah siap. Karena memang tubuhku adalah bait Allah. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami. Yang akan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menyesuaikan diri, menyesuaikan keinginan kami dengan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kami yang ada di sini. Mampukan kami untuk memahaminya. Dan mampukan kami untuk berjuang, memberikan diri untuk mencapai yang Tuhan inginkan. Terutama rancangan yang terindah yang Tuhan inginkan dari kami adalah Tuhan ingin agar kami menjadi bait-Mu. Hadirlah Bapa di dalam diri kami masing-masing. Bekerjalah secara leluasa. Bentuklah hati dan pikiran kami. Agar kami menjadi anak kebanggaan-Mu. Anak yang bisa Engkau andalkan. Dan kami percaya setiap perkataan dan perbuatan kami itu akan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bait-Mu. Mari ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Condongkan hatinya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mampukan mereka Bapa untuk boleh Engkau proses menjadi anak yang Tuhan inginkan. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini dirawat di rumah sakit atau dalam pemulihan. Bapa yang dari sektor 5 dan juga Joseph Purba. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja melalui setiap tindakan para medis, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu melalui pemulihan dan melalui penyembuhan mereka. Tapi sebelum hal itu tiba Bapa, mari Engkau jamah tubuh mereka untuk tetap kuat melewati masa-masa perawatan ini, terutama untuk merespon segala obat yang mereka pakai. Dan kami yakin dan percaya pengalaman ini akan menjadi pengalaman indah di mana Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Demikian juga kepada seluruh keluarga. Mari Engkau kuatkan mereka Bapa. Yakinkan mereka bahwa anak yang mereka kasihi, saudara mereka, orang tua mereka yang sedang dirawat, itu ada di tangan yang tepat. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat keluarga yang sampai pada saat ini masih merindukan keturunan. Mari Engkau berkati rahim ibu yang merindukannya. Demikian juga kami mau berdoa buat anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam studi,
mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan juga yang sedang bekerja. Kami yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, apa yang mereka perjuangkan pasti akan seturut dengan keinginan Tuhan. Mampukan mereka Bapa untuk selalu berkata tidak kepada hal-hal yang akan mengancam pribadi mereka, terutama yang akan menghancurkan masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberkati kami semua jemaat-Mu yang ada di GKPS Bekasi, baik yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Melalui pertolongan Tuhan, melalui perlindungan Tuhan, kami akan aman di tangan Tuhan dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Tuhan Allah kita telah mengaruniakan rahmat-Nya dengan tidak terbatas ke dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga kita setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada-Nya dengan memberi persembahan, dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Seribu lilin nyalakan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa dan permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami untuk mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami untuk menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Tuhan betapa baiknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Horas, terutama kepada jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing, dan jemaat yang hadir di gereja ini juga, kami PHMJ dan para pelayan hari ini, Majelis Sektor 4, mengucapkan selamat Hari Minggu Advent yang keempat. Dengan harapan kita sehat semua, sehingga pada hari berikutnya kita dapat merayakan Natal 24 dan 25 Desember, dan juga ujung tahun yaitu 31 Desember, dan terutama juga 1 Januari 2021. Sebagaimana telah disampaikan tim Satgas Covid GKPS Bekasi, kami juga menganjurkan supaya kita tetap taat pada protokol kesehatan, terutama 3M, memakai masker dengan benar, jangan di hidung tertutup, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Salam. Ase tutup hitama ibadahta, marhite mengucapkan selamat horas tuluhali jongjong meita, sonaige nasiami rumah. Kita ucapkan horas tuluhali. Horas, horas, horas. Salam, mulak mahita ibagas damai. Yesus patugahi, nangayon
Bai ganupan si dalanon muin Jesus mabain hasumanmu iparorot do ham tong tong izin rosion dos bai tujuanmu Gedao mahul si dalanon min ulang ham pandule izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus
berhin halani bueni si taronon kin jalo hama au halani holmu selaluah au humbani dosakin Yesus kin Tuhan kin urupiau oh Tuhan Pitaham Tuhan Hubai naboy pangaduan kin Pitaham tumang
baku holongmu. Oh jurang maka holongi, oh jurang lau mangidangi, humbai kok niur Tuhan sadokah kolukon. Ateimu huabdo hidup ni uhurmu ganup ari ganup borngin baku oh Tuhan isema au on oh Tuhan asera hidopi oh Yesus sing tarbilangi baku holongmu. Oh jurang maka holongi, oh jurang lau mangidangi, humbai kok ni uhur Tuhan sadokah kolukon. Argogo hiau oh Tuhan, tugu tugu mandopakon, kebuit tumang parutolon, asidihut monangan. Kebuit tumang parutolon, asidihut monangan. Mairop maham Tuhan hubaku, bariganupan parlahohin, lo jaranginku apa tonduiku, halan ibu dosaku. Holong hatimu baru si hama, ulang beri
sakit. Tuhan, hamdo pangajamanku, hapur urusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku, bai golukon. Hampar holong niate, aselangau mandole, ito guham doa. Age gilumbang haba-haba, sengau magia. Age mardalan bay na golap, pos uhurhin. Ay seng tadi konon muau, bay pardalanan ki. Ay roh doham Tuhanku, lau mangurupi au, paluah konau. Sonang doau, sonang dougurhin, mandalani goluku. Ay Tuhan tin, mardalan rap konau, manogu tangan kin. Gesipata roh paru tolonin, sopong mandorapau. Monang doau, ay tukdogogokin, ibere Tuhan kin. Gilumbang haba-haba, sengau magia. Age
mardalan bay nagolak os uhurhin ay seng tadi konon muaw bay pardalanan ki ay roh doham Tuhanku lau mangurupiau paluah kona sonang do ugurhin mandalani goluku ay Tuhan kin mardalan rap konau manogu tangan kin kesipata roh paru tolonin sopong mandora pau monang doau ay tukdogogokin ibere Tuhan kin monang doau ay tukdogogokin ibere Tuhan kin mandalani goluho dom malambin dao aku lalambin gale urupiah malakah kon goluho Tarsosa bani dalan nagolan akapam tangan ho toguham tangan ho boan maaf bani dalan natoran Gatino sohana bay pardalanan ki ay hamna sa bapa pengaduanku tangihon ang Tuhan hamdona paroro goluki tapi ulang paturutan kau
sosa bani dalan nagula takap ham tangan hon togu ham tangan hon buan maaf bani dalan natora Gatingon sohana Bay pardalanan ki Ay hamda sa bapa Pangaduan Tangihon ang Tuhan Hamdo na paroro Goluko Tapi ulang paturutan Kaho bani hagoluhano Haleluya
sa dunia.